Halo anak-anak, selamat datang di kelas Agama Buddha. Hari ini kita akan belajar tentang Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Marilah kita belajar dengan semangat dan tekun, membuka pikiran dan hati kita untuk memahami Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Tapi sebelumnya simaklah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah anak-anak mengetahui bahwa guru Buddha meningkatkan status wanita? Apakah anak-anak tahu bahwa pencerahan dapat dicapai oleh pria dan wanita? Apakah anak-anak tahu bahwa guru Buddha mendirikan sangga untuk para kaum wanita? Apakah anak-anak mengetahui mengapa Guru Agung Buddha berkenan mentabiskan Dewi Pajapati Gautami sebagai bikuni? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya Bapak Roh Aksiadi. Namo Buddhaya. Baik, anak-anak, ternyata Guru Agung Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Itu penting untuk dipelajari. Berikut, Bapak akan menjabarkan tentang Guru Agung Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Yang pertama, Guru Buddha meningkatkan status wanita. Kedudukan wanita di India sebelum munculnya agama Buddha kurang memperhatikan adanya kebahagiaan. Ada anggapan bahwa kaum wanita dianggap sebagai manusia yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Kemudian sejak munculnya agama Buddha, perempuan mendapat posisi yang setara dengan laki-laki. Hal ini ditandai dengan tindakan Guru Agung Buddha untuk mentabiskan Dewi Prajapati Gautami dan para pengikutnya menjadi bikuni. Siswa-siswa utama Sang Buddha dari kaum wanita di zaman Sang Buddha diantaranya adalah Yang Arya Maha Pajapati Gautami Teri, Yang Arya Kema Teri, Yang Arya Kisa Gautami Teri, Yang Arya Patacara Teri, Yang Arya Bada Kapilani Teri, Yang Arya Sona Teri, Yang Arya Ambapali Teri, Chula Subhada, dan Wisaka. Wanita-wanita dalam berbagai permasalahannya selalu menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan konotasi wanita dianggap sebagai sosok kaum lemah. Padahal sesungguhnya wanita memiliki derajat yang tinggi, bahkan dimuliakan. Hadirnya pemimpin bangsa dikaitkan dengan sosok kepahlawanan wanita. Kaum wanitalah yang telah melahirkan pemimpin bangsa. Dengan hadirnya kaum wanita, tegaklah peradaban umat manusia dari zaman ke zaman. Nah, untuk itu Buddha memberikan otoritas kepada kaum wanita, yaitu memberikan keleluasaan. Hal tersebut dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, wanita memiliki sifat cinta kasih dan kasih sayang yang sangat besar dalam kehidupannya. Kemudian wanita akan melahirkan keturunan yang baik serta berkualitas sehingga di kemudian hari akan menjadi pemimpin yang berkualitas. Wanita akan melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anaknya hingga mereka mampu mengatasi penderitaan. Wanita menjadi partner hidup, partner kerja, dan dapat membangkitkan semangat kaum pria. Dalam konteks negara, kaum wanita diibaratkan sebagai tiang negara.
Ketika kaum wanita berbuat baik, jujur, dan penuh susila, negara akan aman dan sejahtera. Lebih khusus lagi dalam konteks dhamma, wanita menjadi tiang agama, yaitu dengan berdirinya Sangga Bhikkhuni. Di Indonesia, emansipasi wanita ditegakkan setelah munculnya politik praktis yang mengharuskan wanita untuk mampu melakukan pekerjaan pria. Contohnya Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor dan pejuang wanita. Kesamaan politik antara nilai-nilai agama dan budaya membaur, sehingga terciptalah suatu keseimbangan antara kewajiban pria dan wanita dalam tata kehidupan dewasa ini. Guru Agung Buddha mengajarkan nilai-nilai berdasarkan pada ajaran yang telah berkembang selama 2500 tahun yang lalu, yang berasal dari kehidupan di India. Ajaran ini ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna dan kemudian beliau dikenal sebagai Buddha. Menurut Samyutta Nikaya 37.29 Angga Sutta, ada 5 kekuatan yang dapat membantu seseorang wanita menjadi idaman di rumah. Para biku, ada 5 kekuatan pada seorang wanita. Apakah 5 kekuatan itu? Yang pertama adalah kekuatan kecantikan, rupa balang. Yang kedua, kekuatan kekayaan, boga balang. Yang ketiga, kekuatan sanak saudara, nyati balang. Yang keempat, kekuatan anak-anak, puta balang. Dan yang kelima, kekuatan moralitas, sila balang. Apabila seorang wanita memiliki 5 kekuatan ini, maka wanita ini akan menjadi idaman di dalam rumah. Bagaimana anak-anak? Itu yang pertama, menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah ajaran Buddha dan kesetaraan gender. Pada masa hidupnya, Sang Buddha memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Ajaran-ajaran beliau menciptakan landasan kokoh untuk kesetaraan gender dan memberikan peran yang terhormat bagi perempuan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Adapun beberapa hal penting yang mendasari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan dalam pencerahan. Buddha mengajarkan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam mencapai pencerahan. Beliau menekankan bahwa kedua jenis kelamin memiliki potensi yang sama, baik pria maupun wanita, untuk mencapai kebijaksanaan dan pencerahan. Dengan demikian, Sang Buddha membuka pintu luas bagi perempuan untuk mengejar jalan spiritual dengan tekad dan aspirasi yang sama. Kemudian yang kedua, welas asih dan keadilan sosial. Ajaran Buddha dipenuhi dengan nilai-nilai welas asih dan keadilan sosial. Beliau merangkul seluruh masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, menciptakan fondasi untuk masyarakat yang inklusif dan adil. Pemahaman ini memberikan pijakan untuk menghapuskan diskriminasi gender. Yang ketiga adalah menghormati peran wanita dalam keluarga. Buddha mengajarkan tentang pentingnya menghormati peran wanita dalam keluarga. Beliau merangsang keseimbangan dan kerjasama yang harmonis antara suami dan istri. Ajaran ini tidak hanya memberdayakan wanita, tetapi juga menciptakan keluarga yang kuat dan sehat. Melawan kekerasan terhadap wanita. Buddha menentang praktek-praktek kekerasan terhadap wanita dan mendorong perlakuan adil dan hormat terhadap mereka. Ajaran ini menciptakan dasar untuk lingkungan yang aman dan inklusif bagi wanita, menjauhkan mereka dari kekerasan dan penindasan. Bagaimana anak-anak? Itu yang kedua, tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian kita menuju kesimpulan. Apakah kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu tentang Guru Agung Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita? Yang pertama, Guru Agung Buddha meningkatkan status wanita dengan mengangkat derajatnya. Kemudian, pencerahan dapat dicapai oleh pria dan wanita. Jadi, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai pencerahan.
Guru Buddha mendirikan sangga untuk para kaum wanita. Hal ini membuktikan bahwa kaum wanita dapat berlatih spiritual secara mendalam dengan menjadi seorang bikuni. Selanjutnya adalah Guru Buddha berkenan mentapiskan Dewi Prajapati Gautami sebagai bikuni karena setiap manusia memiliki peluang yang sama dalam meraih pencerahan sempurna. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bertambah pengalaman tentang Guru Agung Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Oh ya, jangan lupa untuk memperdalam Guru Agung Buddha mengangkat derajat dan martabat kaum wanita. Anak-anak dapat membuka materi ajar di LMS ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya.